Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jovla. Ketemu lagi teman-teman. Untuk episode ini aku pengen episode tipis-tipis dulu nih, sebelum aku menyajikan episode yang benar-benar ke tempat wisata. Di daerah mana ayo? Nah, di video ini aku sudah sampai di gerbang tol Palimanan. Yap, sebenarnya aku pengen jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta. Tapi aku sempat singgah dulu di kampung halamanku di Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini adalah penampakan alam hijau di salah satu desa di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Cikubang Mulia. Nah, sekarang ini aku akan menyajikan perjalanan kami dari Kuningan, Jawa Barat sampai ke daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin teman-teman banyak juga yang udah lama nggak jalan-jalan. Aku menyajikan perjalanan ini untuk teman-teman lihat keadaannya seperti apa. Lalu mungkin mau lihat yang hijau-hijau. Dan postingan video ini kali ini aku mungkin ada sedikit keluh kesah tentang perjalanan aku dan selama aku berwisata di Yogyakarta itu seperti apa. Jadi dari Kuningan ke daerah istimewa Yogyakarta itu kurang lebih 4-5 jam sudah sampai. Dan alhamdulillah selama perjalanan itu lancar. Tapi memang sempat ada hujan lebat gitu ya di tol di daerah Semarang. Dan untuk teman-teman yang mungkin berwisata, mungkin harus hati-hati juga ya dengan kondisi jalan dan kondisi cuaca saat ini. Lebih ke hati-hati aja sih, bawa kendaraannya juga harus hati-hati, harus sigap seperti itu. Oke, boleh disimak perjalanannya kayak gini nih di tol Semarang. Aku sempat juga singgah di KM 456. Oh iya, selama perjalanan dari tol Kuningan, Jawa Barat, tol Cipali ya, sampai ke Semarang itu agak jauh. Kita menemukan rest area dan menemukan rest area yang ada isi bensin ya. Jadi pastikan ya teman-teman kalau emang mau masuk tol, kalau bisa diisi full aja dulu bensinnya gitu. Karena nggak semua rest area itu bisa ada isi bensinnya kayak gitu. Nah, di KM 456 seperti ini penampakannya. Ini kayak mall ya. Jadi ada beberapa tenan-tenan makanan gitu kayak di mall, ada Salaria, lalu ada juga resto teh Tongji, dan ada beberapa tenan makanan lainnya juga. Oh iya, di sana juga ada tenan dari Bakpia Tugu Jogja. Kalau teman-teman yang mau beli oleh-oleh, terus ada oleh-oleh Semarang juga gitu. Nah, kita ini ke atas ya, ada liftnya juga. Di atas sama juga sih, lebih banyak makanan. Dan ada beberapa tenan food court gitu. Ini kita di sini lagi hujan guys, tapi suasananya jadi adem,
Terus ini kan tempatnya juga rapi, bersih gitu, enak sih rest area ini, mantap. Yap, sudah puas memandangi pemandangan dari rest area 456. Lalu kami makan dan sudah juga buang air di toilet. Sudah cukup puas, lalu kami melanjutkan perjalanan kami hingga sampai di Yogyakarta. Nah, ini sedang ada lampu merah ya di titik 0. Di sebelah kanan itu Jalan Malioboro, dan nanti kita akan masuk ke alun-alun utara. Nah, karena tempat penginapan kami itu ada di Jalan Nagan, yang mana bisa juga nih lewat alun-alun utara, lalu nanti masuk ke daerah alun-alun kidul atau daerah Taman Sari gitu. Ini penginapan kami sangat dekat sekali ke Taman Sari ya teman-teman, sama ke alun-alun kidul. Terus buat teman-teman yang mungkin pengen tahu nih rekomendasi penginapan yang murah atau wisata Jogja itu apa aja, kalau nggak salah Jogja itu punya link website namanya Jogjas. Nanti akan aku sertakan di description box ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat langsung aja. Nah, ini penginapannya aku di Jalan Nagan Tengah. Cuma untuk penginapannya di rumah yang mana itu tidak aku expose ya, karena mungkin privacy gitu. Nah, untuk sampai waktu itu sekitar jam 3:30 sore kami sudah sampai di penginapan, dan malamnya kami jalan ke alun-alun kidul. Jalannya nggak terlalu jauh dari rumah untuk foto-foto, terus cari-cari makanan malam gitu. Mungkin kelihatannya memang banyak orang ya di sini, tapi alun-alunnya itu sangat luas, jadi kita nggak yang terlalu dekat dengan orang, maksudnya masih jaga jarak gitu ya teman-teman. Nah, tahu kan mitos yang ada di alun-alun kidul? Jadi kalau misalnya kita bisa jalan sampai menyeberang dari pohon beringin kembar ini, katanya hajatnya akan dikabul gitu, wallahu alam gitu. Dah di sana banyak banget yang main-main dengan mitos itu gitu kan. Bisa nggak gitu kan jalannya dari sisi pinggir sampai menyeberang ke beringin kembar ini, kayak gitu teman-teman. Teman-teman ada yang percaya mitos atau tidak percaya? Itu kembali ke diri teman-teman sendiri aja sih. Alun-alun kidul ini berbatasan dengan keraton tempat tinggal sultan ya teman-teman. Sebentar. Nah, itu dia. Di situ teman-teman. Gitu. Dan ya, udah semalam gitu aja. Lalu paginya kita akan ke next episode Jorvla. Kemana? Destinasi pertamanya yaitu ke Candi Prambanan. Jangan lupa hidupkan peduli lindungi kalian ya teman-teman. Bye bye. Sedikit curhat teman-teman, aku ingin melampiaskan keluh kesah aku, apa yang aku rasakan, apa yang aku alami selama di Jogja. Ini sangat disayangkan sekali, tapi aku gak ada niat untuk menjelekkan suatu kota ya. Mungkin hal ini bisa menjadi masukan, kritik, saran untuk daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya, dan mungkin sebagai pengalaman dan pembelajaran buat diri aku sendiri, atau mungkin buat teman-teman yang hendak berwisata gitu. Jadi ceritanya saat perjalanan kemarin selama stay dan wisata di Jogja, aku mengalami beberapa kejadian yang kurang mengenakan. Padahal Jogja menjadi pilihan wisata yang selama ini menurut aku paling nyaman gitu. Tapi ternyata ada beberapa poin yang aku alami.
karena poin-poin tersebut aku jadi bisa ngambil kesimpulan. Aku jadi mikir kayak gini, kok orang Jogja kayak gini ya gitu. Biasanya kan orang Jogja nggak kayak gini gitu. Jadi membuat kesan Jogja yang selama ini aku mikirnya orang-orangnya ramah, jujur, di sana tuh kayak aman banget, nyaman banget. Orang-orangnya juga tidak memanfaatkan turis, baik turis lokal ataupun internasional gitu. Dan sekarang pandangan aku yang seperti itu jadi berubah. Hal pertama yang aku alami di sana itu di salah satu tempat wisata. Jadi begitu keluar dari tempat wisata itu ada jajaran kedai makan minum. Di sana di barisan kedai itu hampir semua menunya sama. Jadi kalau misalkan kita masuk di salah satu kedai itu menunya sama sih di barisan itu. Nah, pada tahun 2019 sebelum pandemi, aku sempat kesana juga sama-sama di bulan Februari 2019 dan aku masuk di kedai, kalau nggak salah kedai kedua dari keluar pintu tersebut, dan alhamdulillah makanannya enak, makanannya segar gitu, harganya juga relatif murah lah gitu ya. Nah, untuk tahun ini kali ini aku kesana di barisan kedai yang sama tapi di kedai yang berbeda ya. Aku kira rasanya akan tetap terjamin gitu. Ternyata ya contohnya saja aku ada pesan es campur, harganya hanya Rp10.000 memang. Ada roti-roti kecilnya, cendol hijau, cendol hitam, dan satu lagi aku nggak tahu namanya apa, tapi yang aku tahu itu basi dan rotinya juga kayaknya sudah kadaluarsa rasanya. Entah kenapa setiap di wisata pasti ada aja yang kayak gitu ya. Tapi aku kira di Jogja nggak kayak gitu. Karena waktu 2 tahun lalu di Jogja aku nggak pernah nemu makanan yang felt kayak gitu. Sempat dikasih tahu sih sama mamaku kayak, kok ini kayak gini sih rasanya, kayak gitu sih gitu. Ini sangat disayangkan. Hal yang kedua itu saat aku parkir di salah satu tempat pembuatan bakpia yang terkenal. Ya jadi kan aku tahu memang ada beberapa cabang bakpia yang terkenal itu, dan ya aku tahu di situ tempat pembuatannya juga, ada tulisannya juga tempat pembuatan bakpia gitu kan. Cuma tahu-tahu ada yang mengaku tukang parkir habis memarkirkan mobil, terus dia menawarkan gitu, mau diantar nggak gitu ke tempat pembuatan bakpia yang pusatnya. Kalau di sini cuma tokonya doang gitu. Padahal jelas-jelas ada spanduknya di situ juga tempat pembuatan, tapi mungkin memang cabangnya gitu. Tapi aku sih tadinya nggak mau ya, cuman ke ibu aku ditawarin gitu kan. Oh ya udah, mau lihat deh dapurnya kayak gimana kayak gitu. Ya wis lah, akhirnya aku ikut aja gitu kan. Bener aja sampai di sana ya sama aja gitu kan. Ada tokonya, memang ada pembuatannya langsung ya seperti itu memang gitu kan. Ya wis lah, nggak apa-apa. Ternyata orang tersebut malah nungguin aku, bukan nungguin mobil kami yang diparkir gitu kan. Oke gitu kan, sampai di situ oke, bla bla bla. Selesai beli, kita kembali ke tempat parkir. Orang tersebut ngikutin kami dari belakang. Terus nggak taunya ibuku udah ngasih tip duluan nih sama orang ini gitu. Setelah diberi tip, ternyata orangnya kabur. Pas sampai di parkiran, itu ada tukang parkir lain yang memang ada yang pakai seragam gitu. Loh gitu kan, yang tadi kemanain gitu kan. Udah dikasih tip untuk parkir juga, buat sama tipnya dia juga udah nganterin, tapi kok ngilang gitu. Ya akhirnya kami ngasih uang lagi untuk parkir, karena memang yang berseragam itu yang membantu kami parkir. Dari situ mikir, wah kok gini ya gitu. Kami 2 tahun lalu gak pernah ada kayak gini gitu, kok ada ya yang kayak gini di Jogja gitu. Ya karena perlakuan oknum-oknum atau orang-orang seperti itu yang tadinya kayak
ih bagus di sini, aku suka, aku nyaman di sini. Jadinya ya berpikiran lain lagi deh gitu kan, karena titik nilai rusak susu sebelangga. Nah yang ketiga ini sih yang paling wadidaw. Kami parkir mobil di depan masjid, lalu jalan melewati alun-alun utara ke depan keraton. Hari terakhir kami ingin mengunjungi keraton, berjalan dari alun-alun, menepi sampai hendak ke tiket loket masuk ke keraton. Pas mau sampai di tiketnya gitu, kami di foto tuh tahu-tahu sama ya aku nggak tahu entah mereka itu orang lokal di sana atau gimana, aku nggak tahu. Yang pasti langsung dicepret-cepret aja gitu kan. Itu kondisinya aku lagi keringetan parah, abis jalan ya kan, capek, basah gitu keringat, dan apa ini gitu kan, di foto buat apa gitu kan. Aku langsung tanganku tuh langsung nutupin ke muka gitu kan, tapi kayaknya nggak sempet gitu, maksudnya dia udah keburu cepret duluan sih, kayaknya sih gitu. Nah udah dari situ aku tidak merisaukan itu, akhirnya aku beli tiket ke keraton, masuk, selesai, terus keluar. Pas keluar langsung dikasih gitu kan, Kak ini apa, kalendernya udah dicetak, terus ini 15 ribuan aja. Lah aku lihat foto kami dong satu-satu, benar-benar satu-satu, kalendernya jadi ada 6. Aku papaku, mama, adikku, ada kakak sepupuku sama temannya dia. 6 foto dijadikan 6 kalender, dan tahu-tahu kami harus membayar biaya cetak dan macam-macam, itu katanya 15 ribu sebuahnya, satu kalendernya gitu kan. Ya aku di situ kesel banget sumpah, bener-bener kayak nih kak, apa namanya, udah jadi kalender 15 ribuan aja, hah gitu kan. Minta izin fotonya juga enggak, apa-apaan gitu kan. Aku nggak suka cara nggak sopan kayak gitu. Kalau memang mau berusaha, bilang aja, kak di foto ya, mau dijadikan kalender. Nanti kan juga hasil fotonya kan, kalau misalkan kita rapi, kitanya memang mau minta izin dulu sama kitanya juga, pasti kan hasilnya juga bagus gitu. Kalau emang kita nggak mau ya jangan difoto gitu, apalagi foto tanpa minta izin dulu, tahu-tahu jadi kalender. Itu sultannya tahu nggak sih. Akhirnya 2 kalender dibeli sama mamaku. Aku di belakang, aku cuma bilang, saya kan nggak minta difoto, aku bilang gitu. Dan aku benar-benar nggak mau beli itu. Bodo amat lah ada foto aku atau bagaimana, aku nggak mau beli, karena ya nggak gitu caranya berusaha. Layaknya seperti di Candi Prambanan aja kayak gitu kan. Kalau misalkan ada yang mau foto, iya silakan foto, minta izin dulu mau atau kalau memang orangnya mau, barulah difoto dan dicetak. Jadi sama-sama tidak dirugikan, sama-sama menyenangkan gitu kan, sama-sama mendapatkan yang satu mungkin dapat uang jasanya, yang satu dapat kenangannya di sana gitu dengan baik. Itu sih 3 poin yang aku pengen curhatin banget, dan mungkin bisa jadi pembelajaran buat aku atau buat teman-teman. But ya, di luar itu semua, Jogja masih tetap bagus. Aku apresiasi banget seperti penerapan penjual kaki lima di Jalan Malioboro, itu sudah rapi sekali, sudah ada tempatnya, jadi tidak mengganggu pengguna jalan dan tetap bisa belanja-belanja di sana. Ya udah, gitu aja dulu ya. Untuk yang bagusnya akan aku share di Jorvla episode selanjutnya, edisi Yogyakarta. Bye-bye. Makasih teman-teman semua. Oh ya, satu lagi, tolong diingat, aku cuma mau mengeluarkan unek-unek aja.
Nggak maksud aku untuk menjelekan suatu kota, ini hanya untuk pembelajaran buat aku dan buat teman-teman mungkin yang akan berwisata kemanapun tempatnya, bukan hanya Jogja. Oke teman-teman, mohon diri dulu. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.